Menteri Sosial korupsi dana bansos, pengamat ubah jadi cash transfer. Ini selain dalam bentuk bantuan tunai, Kementerian Sosial juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk barang. Bisnis.com Jakarta. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah ditahan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi karena korupsi dalam paket bantuan sosial yang diterima masyarakat. Agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, pengawasan yang ketat menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan, namun efektivitas penyaluran tetap terjaga dengan baik sehingga pemulihan daya beli masyarakat tidak terhambat. Ekonom Indef Bima Yudhistira, program bansos mestinya memilih mekanisme yang minim risiko penyelewengan, yakni dengan menyalurkan bantuannya dalam bentuk uang kas yang relatif mudah diakses. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial masih menerapkan penyaluran dalam bentuk barang yang menjadi celah bagi perilaku moral hazard. Melalui cash transfer, sekecil kemungkinan dana bantuannya disunat karena langsung sampai ke penerima akhir. Selain itu, semua catatan dan rekaman penyaluran tercatat di bank. Itu akan lebih efektif, kata Bima kepada bisnis.com Minggu 6 Desember 2020. Secara substansial pun, lanjutnya penyaluran bantuan dalam bentuk barang juga masih perlu dipertanyakan. Sebab bantuan yang dikirim belum tentu sesuai dengan keperluan masyarakat penerima. Menurutnya, problematika penyaluran bansos dalam bentuk barang seharusnya menjadi hal utama yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi. Pada praktiknya, kata Bima, perihal validasi data serta evaluasi setelah penyaluran bansos dilakukan juga masih lemah. Sejauh ini belum ada laporan mengenai progres spesifik yang menjadi indikator bahwa bansos dalam bentuk barang berpengaruh positif bagi daya beli masyarakat. Ini problematis memang. Andai kata pun masyarakat memang memerlukan bansos sembako, proses pengadaan barang dan jasanya mesti transparan dan akuntabel karena rawan jelas. Kedepannya, celah-celah dalam program bansos yang bisa disalahgunakan berpotensi menciptakan potensial loss yang besar. Selisih yang muncul akibat korupsi disebut bakal memperlambat pemulihan daya beli masyarakat. Dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang cash yang mudah terawasi, dampak berkelanjutan dari penyalahgunaan dana diharapkan tidak kian merugikan masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha yang memerlukan program tersebut untuk mendongkrak daya beli di tengah pandemi COVID-19. Program penyaluran dana bansos pun tidak lagi menjadi hal yang dilematis setelah dalam pelaksanaannya terjadi moral hazard yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan tindak pidana suap senilai 17 miliar rupiah. Meskipun penyaluran dana bansos dengan anggaran super besar tersebut tercatat paling tinggi, yakni 112 triliun rupiah atau 87,44% dari total anggaran per November 2020. Tetapi kerawanan untuk terjadinya korupsi tetap tidak dapat terhindarkan. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Kadin Handito Juwono menilai sudah tidak ada hal yang salah dari mekanisme penyaluran bansos, baik uang kas maupun barang. Pasalnya, progres penyaluran bansos tidak bisa dikatakan buruk. Sebagaimana diketahui, 3 program bansos yakni Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Bansos Tunai untuk peserta Program Sembako atau BPNT non-PKH, dan Bansos Beras atau BSB telah selesai dilaksanakan. Perinciannya, Bansos PKH menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat KPM dengan anggaran 36,8 triliun rupiah.
Bansos uang tunai untuk peserta program sembako non-PKH menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran 4,5 triliun rupiah. Kemudian, bansos beras atau BSW dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu 5,26 triliun rupiah telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium. Secara program penyaluran melalui baik uang kas maupun barang sudah baik secara masing-masing memang diperlukan. Dengan kata lain, dari sisi program sudah tidak ada yang salah, hanya dalam pelaksanaannya kita tidak tahu, ujarnya. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos bisa berjalan dengan baik, sehingga pemulihan daya beli masyarakat tidak berjalan lambat.